Sekarang kalau pagi ada sarapan ya? Enak gak sarapannya? Enak, anak-anak semua harus nomor 1 sehat, nomor 2 sehat, nomor 3 sehat. Kalau sehat, insya Allah kegiatan belajarnya bisa berjalan dengan baik. Jadi anak-anak semua program sarapan ini disiapkan. Yang nyiapinnya siapa sarapannya? Ibu. Seperti kalau ibu menyiapkan sarapan di rumah, kita beri tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Nanti bilang terima kasih ya sama ibu ya. Bilang terima kasih ya. Anak-anak, saya cuma mau pesan singkat. Belajar yang rajin, taat sama orang tua, taat sama guru, jangan lupa berdoa. Tuh pesannya, satu apa? Program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rupanya menjadi perhatian warganet. Menu makanan senilai Rp10.000 tersebut dinilai tidak layak dalam segi porsi dan penyajian oleh mayoritas pengguna media sosial. Terbaru, program makan siang tersebut dibandingkan dengan program pemberian makanan tambahan anak sekolah yang pernah dilaksanakan oleh Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, program Anies Baswedan tersebut menyasar sebagian anak SD, PAUD, dan SLB di sekitar 450 sekolah di Jakarta. Sayangnya, program tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19, meskipun Anies berusaha untuk melanjutkan lagi pada 2022. Walau begitu, kini program Anies Baswedan tersebut telah berhenti. Saat ditelusuri, pemberian makan gratis versi Anies Baswedan tersebut dihargai sekitar Rp10.890 per anak dan dikelola oleh komite sekolah. Menu makanan tersebut juga telah dipantau oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut beberapa sumber, program makan siang gratis versi Anies Baswedan tersebut berbeda dengan Prabowo Subianto karena tidak memotong anggaran pendidikan. Bahkan program makan siang gratis versi Prabowo tersebut melanjutkan program Anies Baswedan di Jakarta. Jadi Anies Baswedan sudah melakukannya pada tahun 2019. Bedanya adalah dalam pelaksanaannya tidak perlu memotong anggaran pendidikan dan tidak perlu memotong anggaran bansos dan anggaran kesehatan, namun bisa dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Sedangkan program makan bergizi gratis versi Prabowo memotong hampir 10% dari anggaran total pendidikan nasional pada tahun 2025 atau sekitar Rp71 triliun. Ya, yang lagi rame adalah makan siang gratis plus susu. Susu gratis. Gimana tuh makan siang gratis temuan liputan lu? Ya, jadi ini salah satu program yang bikin pusing banyak orang. Banyak orang. Ya. Pemerintahan Pemerintahan sekarang dan pemerintahan berikutnya. Oke. Kenapa tuh? Ya, karena program ini harus masuk di APBN 2025. Oke. Ya. Nah, yang bikin pusing adalah duitnya pakai duit mana? Emang duit kita sedikit atau terbatas gimana? Ya, terbatas, dan semua duit ini kan relatif sudah terkunci semua anggarannya. Jadi pemerintah sekarang agak pusing nih mengakomodasi permintaan pemerintahan berikutnya. Keputusan Presiden Jokowi dan para menterinya menyiapkan program makan siang gratis merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara. Lantaran menyedot biaya besar, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Gitu. Memang seberapa serius dari pemerintah atau kubu yang menang Prabowo Gibran untuk membahas atau menyiapkan program makan siang gratis ini? Ya, program ini harus berjalan. Pak Prabowo sudah minta dari beberapa narasumber yang kita temui, Pak Prabowo minta at all cost program ini harus jalan mulai 2025. Mulai 2025, oke, terus? Dan permasalahan adalah anggarannya terbatas. Ya. Karena kalau kita lihat kemarin di kampanye kan Pak Prabowo bilang puluhan juta sampai 80 juta anak
akan dikasih makan siang gratis ya dengan susu. Dan itu kan anggarannya sekitar 400 triliun. Nah, itu tidak ada anggarannya 400 triliun itu. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. Ini menarik nih, karena beberapa orang yang kita temui bilang timnya Sri Mulyani itu berusaha menghindari pembahasan khusus mengenai makan siang gratis. Berusaha menghindari ya? Kenapa? Karena ya ini mereka tidak ingin masuk ke detail, jadi hanya menjelaskan seperti apa sih postur APBN kita sekarang dan kira-kira kalau mau dimasukkan program Prabowo di APBN 2025 yang dibahasnya tahun ini, kira-kira pos-pos mana yang bisa diambil anggarannya. Oke. Dari Kementerian Keuangan fokusnya di situ aja supaya ini juga tidak jadi beban mereka, karena untuk tahun ini kan mereka tugasnya merancang, sementara yang mengeksekusi kan di pemerintahan selanjutnya yang mungkin praktis baru jalan di Oktober ya. Jadi timnya Sri Mulyani sendiri juga kebingungan dong ya. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun, biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Ya, mungkin yang agak seru nih. Apa? Program-program unggulannya Pak Jokowi mungkin akan dikurangi. Oh, misalnya. Oh, IKN. Gimana IKN? Gimana ceritanya? Tetap dilanjutkan tapi mungkin dikurangi. Gasnya yang dikurangi. Gitu. Jadi akan terhambat nih ya. Terhambat IKN juga akan tertunda pembangunannya. Tidak sekencang zaman Pak Jokowi. Tidak sekencang itu. Berarti para PNS itu kan birokrat kita ini bisa bernapas lega ya kan. Tetap akan pindah. Tetap akan pindah. Ya. Minimal di 2024 ini.